Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas analitika. Saya Profesor Sains Data kalian, dan hari ini kita punya sesi bedah materi yang sangat menarik. Fokus kita kali ini adalah membongkar satu metode yang sering bikin mahasiswa pemula sedikit gentar, yaitu analisis regresi linear berganda. Jangan khawatir ya, kelihatannya saja rumit. Padahal kalau kita bedah langkah demi langkah secara visual, konsep ini sebenarnya sangat masuk akal dan gampang untuk dipahami. Oke, untuk memulainya, coba bayangkan situasi ini. Kalian kerja di sebuah perusahaan, lalu bos kalian meminta kalian memprediksi penjualan bulan depan. Nah, di dunia nyata, penjualan itu kan nggak cuma dipengaruhi oleh satu hal aja, betul? Ada harga barang, biaya iklan, promosi di toko, sampai faktor musiman. Ketika dunia nyata sekompleks ini, pakai pemikiran sederhana yang cuma mengandalkan satu variabel saja, jelas sudah nggak cukup lagi. Jadi, mari kita selami bareng-bareng gimana caranya kita bisa beralih ke pola pikir analitis yang jauh lebih komprehensif. Supaya kalian nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan melewati 5 langkah ini. Pertama, pengantar materinya, lalu gimana strategi membangun modelnya, cara mengukur akurasinya, contoh kasus di dunia nyata, dan terakhir, asumsi serta aturan mainnya. Sip, kita langsung masuk saja ke bagian pertama, pengantar analisis regresi linear berganda. Di fase ini, kita mau ubah pola pikir kita dulu dari yang tadinya cuma memikirkan satu variabel menjadi realitas multivariabel. Coba ingat-ingat lagi materi minggu lalu soal regresi sederhana. Waktu itu kita memprediksi satu hasil atau Y cuma pakai satu variabel prediktor atau X. Super gampang kan? Nah, regresi berganda ini sebenarnya cuma perpanjangan dari konsep itu. Kita masih sama-sama menebak satu variabel Y, tapi bedanya sekarang kita masukkan lebih banyak variabel X ke dalam persamaan kita. Tiap-tiap variabel X ini bakal punya bobot atau koefisiennya masing-masing. Ibaratnya kita sedang menambahkan lebih banyak kepingan informasi supaya tebakan kita nantinya jauh lebih akurat. Kalau divisualisasikan, jadinya akan seperti ini. Waktu kita belajar regresi sederhana, kita cuma menarik satu garis lurus di atas grafik 2 dimensi. Tapi coba perhatikan sekarang. Begitu kita punya dua variabel independen, katakanlah X1 dan X2, garis kita tadi berubah wujud menjadi sebuah bidang datar yang melayang di ruang 3 dimensi. Nah, titik-titik data asli kita itu bertebaran di atas atau di bawah bidang ini. Jarak dari titik asli ke bidang prediksi kita, itulah yang kita sebut sebagai error atau deviasi. Tujuan utama model kita sederhana, mencari kemiringan bidang yang bikin total error ini sekecil mungkin. Kebayangkan sekarang? Setelah teori abstraknya kebayang, kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kita akan bahas gimana sih strategi aktual buat membangun modelnya. Kita akan pindah dari sekedar konsep ke praktek nyata ala data scientist. Membangun model itu bukan trik sulap yang sekali jadi. Ini tuh sebuah siklus, proses yang iteratif. Awalnya kita tentukan dulu model dan asumsinya. Terus kita estimasi parameternya pakai data yang kita punya. Nah, langkah ketiganya ini yang sangat krusial. Kita cek residual atau sisa errornya. Kalau ternyata modelnya nggak pas, kita harus rela balik lagi ke awal buat menyesuaikan formulasi kita. Jadi buat kalian, calon data scientist, bersiaplah untuk terus memutar siklus ini sampai model kalian benar-benar matang. Waktu kita mau memasukkan variabel-variabel X ke dalam model, kita punya 3 pilihan cara utama. Pertama, simultan. Ini gampangnya, kita lempar semua variabel yang ada ke dalam model secara bersamaan. Kedua, stepwise. Di sini kita membiarkan komputer yang memilih dan memasukkan variabel secara otomatis berdasarkan mana yang paling signifikan secara statistik. Dan yang ketiga, hierarkis. Kalau ini, kitalah yang memegang kendali, memasukkan variabelnya secara bertahap sesuai dengan teori atau hipotesis bisnis yang kita yakini. Analis yang cerdas pasti tahu metode mana yang paling selaras dengan tujuan penelitian mereka. Taruhlah kita sudah berhasil meracik satu model. Langkah penting selanjutnya muncul di bagian ketiga, mengukur akurasi model. Dari mana kita bisa benar-benar yakin kalau tebakan model kita ini bagus dan bisa diandalkan? Jawabannya ada di rumus ini. Tolong yang keburu terintimidasi lihat matematikanya ya. Ini namanya koefisien determinasi atau sering disebut R-squared. Cara membacanya gampang banget, anggap saja ini sebagai persentase. Angka ini cuma memberitahu kita berapa persen sih variasi dari data Y kita yang bisa dijelaskan dengan percaya diri oleh modal kita tadi. Semakin angkanya mendekati 1 atau 100%, ya berarti semakin jago model kita dalam membaca pola data yang ada. Tapi tunggu, ada konsep yang jauh lebih menarik namanya adjusted R-squared alias R kuadrat yang disesuaikan.
R-square biasa itu punya satu kelemahan fatal. Nilainya bakal terus-terusan naik kalau kita menambahkan variabel X, meskipun variabel itu sama sekali nggak berguna. Nah, rumus yang disesuaikan ini hadir sebagai penyelamat. Dia bakal memberikan penalti kalau kita sembarangan memasukkan variabel yang tidak relevan, karena kita kehilangan apa yang disebut derajat kebebasan. Ini cara yang brilian banget buat mencegah model kita menjadi terlalu rumit tanpa alasan yang kuat. Cukup ya main-main sama teorinya? Mari kita masuk ke bagian keempat. Studi kasus dunia nyata. Kita mau lihat langsung gimana matematika ini dipakai buat memecahkan masalah operasional beneran di perusahaan. Mari kita bedah kasus klasik dari para analis di Alka-Seltzer. Misi mereka waktu itu jelas, menaikkan penjualan. Jadi selama 10 minggu, mereka memantau dua hal dengan sangat ketat. Pertama, seberapa banyak pengeluaran untuk iklan TV dan radio? Ini yang jadi X1 kita. Kedua, pengeluaran untuk bikin pajangan promosi di dalam toko, ini X2-nya. Dengan menggunakan regresi berganda, mereka nggak sekedar tebak-tebak buah manggis. Mereka berhasil membuktikan secara statistik bahwa kedua variabel tersebut benar-benar secara signifikan mendorong volume penjualan real mereka. Biar kalian makin kebayang prakteknya, coba perhatikan data ini. Kayak ginilah wujud data mentah historis sebelum kita menjalankan prediksi. Ini data penjualan kue pie mingguan. Penjualannya jadi Y, terus harga dan biaya iklannya jadi variabel X independen kita. Di dunia nyata, tabel data seperti ini bakal langsung kita masukkan ke dalam perangkat lunak statistik kita. Software tersebut kemudian akan menghitung kemiringan bidang 3D yang kita omongin di awal tadi. Hasilnya, kita jadi bisa memprediksi dengan sangat presisi penjualan di minggu-minggu berikutnya hanya berdasarkan harga dan budget iklan yang kita tetapkan. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Klimaks dari sesi teknis kita hari ini yaitu bagian kelima, asumsi dan aturan main. Sebagai profesor kalian, saya harus memberikan peringatan keras. Ini adalah syarat mutlak yang menopang seluruh regresi ini. Analisis regresi memiliki aturan main mutlak yang nggak boleh ditawar. Kita sebut ini asumsi dasar. Ada 4 hal krusial. Errornya harus independen, variansinya harus konstan, distribusi errornya wajib normal, dan tidak boleh ada multikolineritas antar variabel X. Dengarkan baik-baik, kalau data kalian melanggar asumsi-asumsi ini, mau secanggih apapun model kalian kelihatannya, kesimpulan yang dihasilkannya bisa benar-benar menyesatkan. Mari kita lihat wujud visualnya gimana pas kita mengecek asumsi ini. Misalnya untuk asumsi distribusi normal dari error, kita biasanya membedah plot probabilitas normal ini. Kalau error kita kelakuannya baik dan normal, titik-titik data itu bakal nempel manis sejajar membentuk garis lurus diagonal. Tapi, kalau kalian melihat titik-titiknya mulai berbelok, membentuk kurva melengkung ke atas atau ke bawah kayak di gambar C atau D, wah itu artinya data kalian condong atau skewed, ini lampu merah. Artinya model kalian butuh segera diperbaiki, misalnya melalui transformasi data. Dan ini adalah pantangan yang nggak kalah bahaya, multikolinearitas. Gampangnya, ini kejadian pas dua variabel X kalian itu fungsinya terlalu mirip. Coba lihat ilustrasi vektor ini. Kalau ada dua panah yang menuju ke arah yang nyaris sama persis, itu artinya kedua variabel tersebut saling berkorelasi tinggi dan membawa informasi yang tumpang tindih, redundan. Kalau udah begini, rumus matematika di balik layar kita bakal kebingungan sendiri. Kita jadi nggak bisa melihat dengan jernih variabel mana sih yang sebenarnya memberikan dampak nyata ke penjualan. Sebagai penutup kelas master hari ini, saya mau kalian mengingat satu hal penting ini. Analisis regresi itu belum selesai ketika hipotesis kalian diuji. Pekerjaan kalian sebagai analis baru benar-benar tuntas kalau kalian sudah dengan teliti memastikan tidak ada satupun asumsi yang dilanggar. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah kalian paham betapa rapuhnya sebuah prediksi matematika, kalau pilar asumsinya runtuh, besok-besok kalau kalian disodorkan laporan prediksi bisnis yang memukau, apa kalian bakal langsung menerimanya begitu saja? Atau kalian bakal membongkarnya dulu untuk mencari kebenaran asumsi di baliknya? Teruslah belajar dan selalu bersikap kritis terhadap data kalian.